Selamat menyaksikan. Ali bin Abi Thalib, putra Abu Thalib, lahir di Mekah tahun 13 setelah Nabi Muhammad SAW. Bahkan diasuh oleh beliau. Maka Ali bin Abi Thalib termasuk orang-orang yang awal masuk Islam. Bisa dikatakan Ali bin Abi Thalib adalah orang yang masuk Islam pertama kali untuk kelompok remaja atau anak-anak. Sifat yang melekat pada diri Ali adalah rendah hati, jujur, dan saleh. Setelah dewasa, Ali menikah dengan Sayyidah Fatimah, putri Rasulullah SAW, dan mempunyai putra yang bernama Hasan dan Husain. Ali adalah salah satu orang yang berperan penting dalam menyelamatkan jiwa Rasulullah SAW menjelang berakhirnya kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan. Fitnah yang keji di tengah-tengah kaum muslimin di daerah kekuasaan Islam, khususnya di Basrah, Mesir, dan Kufah. Fitnah yang keji itu dihembuskan oleh orang-orang munafik yang dimotori oleh Abdullah bin Sabah. Tujuan Abdullah bin Sabah ternyata untuk menghasut kaum muslimin untuk mengadakan pemberontakan kepada Khalifah Utsman bin Affan, hingga orang-orang kafir berhasil membunuh beliau. Bagaimana jika kita mencari pengganti Utsman bin Affan? Tidak, sebaiknya kita mencari tahu dulu siapa pembunuh Utsman bin Affan. Baiklah, wahai saudaraku, sebaiknya kita mencari kepemimpinan terlebih dahulu, karena situasi saat ini masih sedang kacau. Tidak, wahai Ali, aku ingin kau mencari siapa pembunuh Utsman bin Affan. Bagaimana jika kamu menjadi pemimpin untuk sementara waktu? Baiklah. Setelah sementara waktu, kepemimpinan digantikan oleh Abu Sufyan. Kaum muslimin berpikir ingin menjadikan Ali sebagai pengganti Khalifah Utsman bin Affan. Wahai saudaraku sekalian, bagaimana jika kita mengangkat Ali sebagai pemimpin? Kami setuju. Maafkan aku, wahai saudaraku, aku tidak bisa menggantikan kepemimpinan Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib terus menolak. Namun kaum muslimin terus mendesak. Lalu bangsa Arab mengetahui kaum muslimin memilih Ali sebagai pengganti Utsman bin Affan. Bangsa Arab tidak setuju dengan keputusan ini, karena Ali bin Abi Thalib tidak mau mencari pembunuh Utsman bin Affan. Karena hal itu, Thalhah bin Zubair datang kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Aisyah, sesungguhnya Ali itu tidak benar dan tidak bijaksana dalam mengambil keputusan. Mengapa begitu, wahai saudaraku? Karena dia tidak mau mencari siapa pembunuh Utsman. Baiklah kalau begitu, mari kita menemui Ali. Mari. Waalaikumsalam. Siapa itu? Baik, silakan masuk. Wahai Aisyah, ada keperluan apa engkau datang kemari? Wahai Ali, aku ingin bertanya, karena apa engkau tidak mau mencari alasan pembunuhnya Utsman bin Affan? Bukankah itu lebih baik? Tidak, wahai Aisyah, alangkah baiknya kita mengisi kepemimpinan terlebih dahulu. Perdebatan pun terjadi antara Sayyidah Aisyah dan Ali bin Abi Thalib, sehingga memicunya terjadinya peperangan yang disebut dengan Perang Jamal, perang saudara. Sebelum peperangan itu terjadi, Ali bin Abi Thalib berkata kepada pengikutnya, Tidak, wahai saudaraku, janganlah kalian menyentuh Aisyah sedikit pun, karena sesungguhnya dia adalah istri Rasulullah. Baiklah, wahai saudaraku. peperangan pun terjadi antara pasukan Ali dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Keadaan pun semakin tak terkendali karena peperangan ini. Setelah peperangan selesai dan berlanjut, kaum muslimin terus mendesak Ali untuk menjadi pemimpin mereka. Wahai Ali, terimalah jabatan ini karena kau pantas menjadi pemimpin. Baiklah, wahai saudaraku, aku menerima jabatan ini. Ali keluar menuju masjid sambil membawa sandal dengan menggunakan kain sarung, sorban dari sutra, dan naik ke mimbar. Pembaiatan pun selesai. Ali bin Abi Thalib pun resmi menjadi khalifah. Ketidakterimaan pun terjadi antara Muawiyah bin Abu Sufyan dan para pengikutnya, sehingga memicu terjadinya perang saudara yang dikenal dengan Perang Siffin di tebing Sungai Firat, Syam pada Mei sampai Juni 657 Masehi. Di saat kemenangan sudah jelas di pihak Ali bin Abi Thalib. Namun pada saat itu, salah satu dari golongan Muawiyah langsung mengangkat Al-Quran dan berkata, Wahai saudaraku, sudahlah, lebih baik kita berdamai saja dan lebih baik kita kembali kepada jalan Allah. Baiklah, wahai saudaraku. Mendengar itu, pengikut Ali tidak setuju dengan ini semua, sehingga pengikut Ali bin Abi Thalib terpecah menjadi dua golongan, yaitu golongan Bughat, pemberontak, dan golongan Syiah, pendukung.
Walaupun terjadi perang Siffin, Ali bin Abi Thalib tetap menjadi khalifah pengganti Utsman bin Affan dan pemerintahan Ali bin Abi Thalib membangun kota Kufah. Kota Kufah dibangun untuk membangun ilmu pengetahuan, yaitu ilmu nahwu, hadis, dan ilmu pengetahuan lainnya. Tatkala pada suatu hari ternyata ada beberapa pihak yang tidak mau mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dari golongan Khawarij. Wahai Ali, aku tidak akan mengakuimu sebagai pemimpin. Wahai saudaraku, mengapa kau tidak menyukaiku sebagai pemimpin? Perbincangan pun terjadi antara Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Muljam, sehingga pada akhirnya Ibnu Muljam dari golongan Khawarij membunuh Ali bin Abi Thalib dan merupakan titik akhir pemerintahan Islam yang dipimpin oleh 4 sahabat utama Rasulullah SAW yang terkenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin.